Seorang mantan suami yang nampak ngamuk tak terima saat dirinya ingin rujuk namun ditolak. Pilih jalan seperti ini hingga jadi pemberitaan dan ternyata sang mantan istri beserta kedua anaknya ditemukan tak bernyawa oleh kelakuan sang mantan suami. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Bengkulu. Pisah suami istri karena sang suami ogah kerja, memaksa meminta rujuk jadi masalah dan berita yang mengagetkan di lingkungan tersebut. Tak ada yang menyangka karena terjadi kepada keluarga yang dinilai sebagai keluarga yang terkenal baik. Seorang wanita bernama Hasdatul Laili berusia 45 tahun biasa dipanggil Hasna. Hasna sendiri tinggal di Bengkulu dan bekerja sebagai pedagang. Dirinya berkeliling menjual pisang, dirinya pun punya 2 anak. Punya kehidupan materi yang berlebih karena sang suami pengusaha. Dan di lingkungan dikenal sebagai keluarga yang baik-baik saja, bahkan menurut para tetangga, pasangan Hasna dengan suami pertamanya dinilai sebagai keluarga yang dermawan, kerap membantu para tetangga. Meski punya kehidupan yang baik-baik saja, namun ternyata Hasna sendiri tak bahagia dengan sang suami dan memilih lelaki lain. Di pernikahan pertamanya Hasna menikah dengan salah satu pengusaha, punya 2 anak namun berpisah. Saat itu dirinya bercerai dengan sang suami karena ternyata Hasna sendiri ketahuan berselingkuh dengan Jamhari. Lelaki selingkuhan dari Hasna bernama Jamhari Ari ini ternyata teman dan juga pegawai suami Hasna yang pertama. Suami yang pertama kecewa karena Hasnatul dengan Ari ada hubungan. Hingga saat perselingkuhan terbongkar, suami dari Hasna pun menceraikan Hasna. Setelah Hasna menjadi janda tak lama, Ari pun menikahi Hasna. Namun karena memutuskan menikahi Hasna, Ari sendiri keluar dari tempat kerja di tempat perusahaan suami pertama Hasna. Semula pernikahan Ari dengan Hasna pun baik-baik saja karena mereka pun mengaku pernikahan mereka didasari atas suka sama suka, atas dasar cinta, hingga akhirnya Hasna pun berselingkuh dari suaminya. 2 bulan pernikahan Ari nganggur tak ada pekerjaan, bahkan Ari pun tak pernah ke rumah keluarga Hasna, tak pernah ke rumah mertuanya. Ari sendiri di kalangan tetangga dikenal sebagai lelaki yang arogan, lelaki yang keras, bahkan dirinya pun kerap mengeluarkan kata-kata kasar kepada siapapun. Baru 2 bulan pernikahan bersama Ari, Hasna pun merasa kalau dirinya tak bahagia. Bahkan saat itu pun Hasna meminta cerai dari Ari. Di awal Ari tak mau menceraikan Hasna, namun karena Hasna memaksa, Ari pun akhirnya memberikan keinginan Hasna menceraikan Hasna. Usai bercerai dari Hasna, Ari sendiri nampak tak mau move on dan tak bisa lepas dari Hasna. Masih tetap mendekati mantan istrinya, bahkan ingin rujuk dengan mantan istri. Namun keputusan Hasna sendiri nampaknya sudah bulat, mengingat Ari yang kasar kepada dirinya dan Ari yang tak mau bekerja. Bahkan Ari yang pengangguran seakan memang pemalas tak mau mencari kerja. Hingga akhirnya Ari kesal karena rujuknya ditolak di tanggal 12 Januari 2019 jam 3 pagi hari. Saat itu Ari pun berada di rumahnya. Tak lama Ari pun ke rumah Hasna dengan masuk lewat pintu belakang. Kondisi di rumah Hasna sendiri semua sudah tertidur. Ari langsung ke kamar Hasna. Namun tanpa Ari sadari ternyata Hasna terbangun karena dirinya kaget. Saat itu Hasna pun langsung berteriak. Panik saat mendengar teriakan dari Hasna, Ari pun langsung menikam Hasna beberapa kali hingga akhirnya Hasna pun mengembuskan napas terakhirnya. Anak dari pertama Hasna pun nampak bangun. Dirinya ke kamar sang ibu menemukan sang ibu sudah tak bernyawa. Ternyata saat dirinya akan meminta bantuan di belakang, ternyata saat anak pertama dari Hasna meminta bantuan, di belakang ada Ari dengan membawa balok dan memukulkannya beberapa kali hingga anak Hasna pingsan. Begitu juga anak kedua dari Hasna yang terbangun mendengar teriakan sang kakak dan juga suara berisik dari kamar sang ibu. Saat akan kamar sang ibu, tiba-tiba Ari sudah dengan baloknya dan memukul anak kedua dari Hasna. Yakin kalau ketiga korbannya sudah tak bernyawa, Ari pun langsung membawa harta benda milik Hasna. Ada uang, emas, handphone, dan juga mobil milik Hasna saat itu. Ari pun meninggalkan tempat tersebut dengan harapan Ari akan kabur dan terlepas dari hukuman pihak kepolisian. Tanpa Ari sadari, anak kedua dari Hasna ternyata masih bernyawa. Saat itu dirinya bahkan sempat mengirim SMS ke salah satu temannya meminta tolong. Keesokan harinya anak dari Hasna ini pun tak masuk ke sekolah. Teman yang di WhatsApp tersebut pun penasaran hingga akhirnya saat pulang sekolah datang ke rumah anak Hasna. Di sana rumah Hasna nampak semua tertutup dan teman dari Hasna pun lebih memilih mengabari keluarga besar Hasna. Tak menunggu waktu lama keluarga besar dari Hasna pun datang ke rumah Hasna. Namun benar, pintu nampak terkunci, bahkan pintu belakang terkunci dari luar. Hingga akhirnya keluarga Hasna pun penasaran dan mendobrak pintu tersebut.
Kaget menemukan 3 orang tak bernyawa keluarganya sendiri, keluarga dari Hasna pun langsung minta bantuan pada tetangga dan tak lama melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian hingga akhirnya pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Pihak kepolisian pun langsung ke TKP, mengamankan para korban, membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Melakukan penyelidikan di rumah Hasna, pihak kepolisian pun menemukan banyak sidik jari yang jelas yakin sidik jari itu adalah sidik jari pelaku. Pihak kepolisian dengan kerja keras menyelidiki kasus ini hingga yakin pelakunya adalah mantan suami dari Hasna, Ari, yang kini melarikan diri. Saat pihak kepolisian menginterogasi tetangga dan juga keluarga korban, mengungkapkan kalau Hasna memang tengah bermasalah dengan Ari. Hingga akhirnya berhasil mengamankan Ari di salah satu tempat persembunyian di rumah temannya. Ari diamankan dengan banyak barang bukti, bahkan barang-barang seperti emas, uang, mobil, dan juga handphone belum sempat terjual. Ari pun diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Di sana Ari pun mengakui dirinya pelakunya dengan motif. Ari mengungkapkan dirinya kesal kepada Hasna, tak mau diajak rujuk dan kerap menghina dirinya. Diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga Ari pun mendapat hukuman vonis hukmat untuk kasus ini. Keluarga dari Hasna sendiri senang dengan keputusan Pak Hakim. Bahkan mantan suami pertama dari Hasna, ayah kedua anak Hasna, mengaku tak akan memaafkan Ari atas apa yang terjadi kepada keluarganya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.